Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat 21 Februari 2025, merupakan pekan biasa ke-6. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 34 dilanjutkan bab 9 ayat 1. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Baik, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini kami dapat beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, berilah kami kerendahan hati dalam tindakan, kata, agar kami tidak jatuh dalam kesombongan diri. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Tadi kita telah mendengarkan Injil Tuhan. Dalam Injil, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku." Yesus dalam Injil mengajak kita tetap tegas, kuat dalam memampaki jalan salib kita dan dalam menghadapi salib-salib hidup kita. Kita harus kuat dalam menghadapi tantangan dan pencobaan hidup, serta kesulitan dan persoalan hidup. Yesus memangku salib Golgota, jatuh 3 kali. Namun ia bangkit lagi, dibantu oleh Simon dari Kirene. Namun ia tetap melanjutkan perjalanan salibnya, dan pada akhirnya ia tiba di puncak Golgota. Kita juga memikul salib kita, namun jatuh lagi. Tapi kita harus bangun lagi dengan ribuan kali, dibantu oleh kirene-kirene sekitar kita dan oleh Tuhan sendiri untuk teruskan perjalanan kita yang banyak memikul salib. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi salib cobaan dalam diri kita tidak melampaui atau melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Ada Tuhan juga yang membantu memikul salib kita
kalau kita meminta dan memohon kepadanya dengan kerendahan hati dan cinta kasih. Adik-adik misioner yang Tuhan kasihi, menyangkal diri berarti menyatakan iya kepada kehendak Tuhan dan tidak kepada dosa. Memikul salib artinya mengerjakan semua tanggung jawab kita. Setiap orang juga pasti memiliki salibnya masing-masing. Salib adalah penguji iman. Kita memikul salib berarti rela menderita demi Kristus. Mengikuti Kristus berarti mengikuti teladan Yesus. Yesus rela menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti Kristus. Bahkan rela kehilangan nyawanya. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, syarat penyangkalan diri dan memikul salib adalah bagian dalam kemuridan sejati. Terkadang kita manusia sering mencari yang ringan, gampang, mudah untuk kesenangan diri sendiri. Kita harus berani melawan arus penyimpangan yang merusak tatanan hidup Kristiani. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, semua yang kita miliki seperti bakat, intelektual, uang, dan harta adalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberi semuanya itu untuk membantu kehidupan kita. Tetapi baiklah kita menggunakan itu untuk memperluas kerajaan Allah, bukan untuk menjadikan kita sebagai orang yang sombong dan angkuh, bahkan menganggap diri lebih hebat dari Tuhan. Menjadi pengikut Kristus itu butuh penyangkalan diri agar tetap menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan kita pada hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing,
dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.